kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati satu musim lagi dalam sejarah kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan hari ini Tuhan, di awal tahun 2022, kami sudah datang memuji, menyembah, memuliakan akan nama-Mu. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi sebuah dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, lawatan-Mu, berkat-Mu untuk kami semua, Tuhan, agar kami tetap kuat menjalani hari-hari kami di sepanjang tahun 2022. Berfirmanlah Engkau, Tuhan, melalui hamba-Mu, pakai lidah bibir mulut hamba-Mu untuk mengatakan apa, Tuhan, rencana-Mu, perkataan-Mu, berkat-Mu untuk kami semua pada hari ini, Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas, namun dengan otoritas yang Kau berikan, biarlah memiliki hikmat untuk menyampaikan perkataan-Mu untuk umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan tanah hati kami yang paling subur untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu dan bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan dan terima firman-Mu. Haleluya. Yang mau dengar firman Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar di awal tahun tanggal 1 2022? Kita boleh memasuki tahun 2022 seperti mimpi. Kita melewati banyak hal di tahun 2021. Banyak air mata, kesusahan, pergumulan hidup. Banyak hal-hal yang mengecewakan. Banyak hal-hal yang tidak baik. Namun di dalamnya kita tidak boleh melupakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan selalu mengiringi langkah kita, sehingga kita boleh ada sampai dengan hari ini. Amin. Berkat Tuhan luar biasa sudah kita terima di tanggal 31 2021. Hujan dari pagi sampai malam. Dan itu berkat yang luar biasa. Kita dibawa dalam perenungan masing-masing keluarga, merenung bagaimana kebaikan Tuhan. Memasuki bulan Ber, September, Oktober, November, Desember, kan begitu banyak bunyi ambulans yang kita dengar. Entah itu di depan rumah kita, di jalan, atau mungkin kita ketemu di jalan. Benar atau betul? Tetapi kita bersyukur Tuhan berikan saya dan saudara satu kesempatan lagi, satu musim lagi, memasuki babak baru lagi. Untuk apa? Untuk boleh menyenangkan hati Tuhan dan untuk boleh mencari berkat di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita bersyukur kita sehat sampai dengan hari ini. Ada beberapa keluarga jemaat tim El Shaddai yang anak-anaknya sedang sakit, bahkan dirawat di rumah sakit. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak menyertai mereka, tetapi kebaikan Tuhan tetap mencari bagian setiap anak-anaknya, apalagi pelayan-pelayannya. Jadi kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa di tahun yang baru. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan 31 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab memberi judul Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat diam lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan bersejarah. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga kau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, Dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sion dan raja-raja Amori yang telah dimenangkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tempat seperti
kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika Musa sudah tua dan dia menyerahkan kepemimpinan selanjutnya kepada Yosua, dia memberikan kekuatan, peneguhan kepada Yosua untuk memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan tema kita di awal tahun 2021 ini adalah jangan takut, Allah Immanuel menyertai kita. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat firman ini mengatakan di ayat-ayatnya yang ke-6, ke-7 dan ke-8 bagaimana janji penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel ketika mereka akan memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Hari ini, saat ini kita masih berada di kota Barat. Bukan satu kebetulan kita berada di kota ini. Tidak ada rencana-rencana kita dari kecil bahwa ketika saya besar nanti saya akan tinggal di kota Batam, saya akan berbuat ini, berbuat itu, saya akan melayani dan menjadi berkat di kota Batam. Namun Tuhan membawa saya dan saudara di kota ini untuk satu tujuan, menjadi berkat di tengah-tengah kota ini. Melalui firman Tuhan ini, mari kita belajar kepada seorang Yosua ketika dia memasuki tanah atau negeri yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Tuhan berkata, jangan takut. 2021 sudah kita lewati. Ada ketakutan, kepanikan, kegusaran, banyak hal yang kita jalani, kita lewati. Nah, apalagi ketika masa-masa pandemi, masa-masa sepertinya kita tidak memiliki daya. Kalau sekarang puji Tuhan, ya, bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh, walaupun masih ada batasan-batasan. Tetapi tahun lalu, tahun 2020-2021, bersatu kita akan jatuh, tergeletak. Salam-salam hanya melalui Facebook, media sosial, WA, IG, TikTok, dan lain sebagainya. Kita bersyukur kita boleh memasuki 2022 dan janji Tuhan kepada Yosua pada waktu itu, biarlah boleh menjadi bagian kita untuk kita boleh memasuki 2022. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun 2022. Namun pagi hari ini melalui ayat firman Tuhan, marilah kita merenungkan kasih Tuhan, bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita mengalami banyak masalah dan pergumulan dalam hidup kita, mungkin kita berpikir bahwa Tuhan seolah-olah meninggalkan kita. Mungkin kita berpikir seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Tetapi saudaraku, saya mau katakan bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak pernah beranjak sedikit pun dari sisi kita. Karena firman Tuhan dalam Mazmur 121 dikatakan bahwa Tuhanlah penjagamu. Dia tidak pernah telat. Bayangkan saudara, ketika hujan deras, saya melewati Tiban kemarin dan banjir.
tolong saudaraku yang terkasih. Belum di akhir sana, banjir tergenang saudaraku. Tetapi saya dan saudara harus sampai dengan hari ini, inilah bukti bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan Dia ada di sebelah kanan kita. Tapi saya mau katakan, meskipun Tuhan ada di sebelah kanan kita, bukan berarti kita bebas dari masalah, kita bebas dari pergumulan. Tetapi Dia berjanji bahwa apa? Dia akan menyertai. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita, meskipun kita seringkali meninggalkan Tuhan, membiarkan Tuhan, menempatkan Tuhan pada urutan yang kesekian. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Hanya manusia yang seringkali berubah. Allah tidak pernah berubah, meskipun kita seringkali seperti bunglon berubah-ubah. Ya, ada angin baik, kita jadi baik. Ada angin jahat, kita pun berubah jadi jahat. Tapi saya percaya cuma di tempat ini, tidak seperti di tempat lain banyak. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berpesan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa saya mengambil ayat firman Tuhan ini? Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2022. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Belajar dari pengalaman tahun kemarin bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sedetik pun. Buktinya sampai dengan hari ini kita ada dalam keadaan baik, sehat, makan, minum. Walaupun mungkin tidak memiliki seperti yang saya katakan kemarin sesuatu yang baru, tetapi hati kita selalu bersyukur karena kebaikan Tuhan selalu menyertai langkah-langkah setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Kadang mungkin kita bilang, aku tak sanggup lagi Tuhan, ya, seperti lagu zaman dulu, ada kan itu, aku tak sanggup lagi. Siapa yang tahu kemarin pernah menyanyikan lagu ini? Menerima derita ini. Ada yang tahun kemarin pernah merasa Tuhan, aku tidak sanggup lagi menerima derita ini. Kalau boleh ambil saja nyawaku Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan, saudara. Hidup ini harus tetap berjalan. Dan Tuhan menempatkan masalah dan persoalan bukan karena Tuhan tidak sayang, tidak cinta, tidak mengasihi, meninggalkan atau membiarkan, tapi justru lewat masalah, persoalan, pergumulan hidup yang mau kita semakin kuat, semakin teguh di tengah-tengah dunia ini. Amin. Amin. Tahun 2022 adalah tahun yang penuh dengan rahasia, tahun yang penuh berkat. Namun di dalamnya mungkin ada kesulitan yang akan kita hadapi. Kita harus kuat, kita harus tegar. Jangan takut, karena Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, yang penyertaannya dari dulu, dari tahun ke tahun tetap sama sampai dengan tahun 2022. Amin. Ada yang tidak percaya penyertaan Tuhan tetap sama? Tidak percaya penyertaan Tuhan sama, bahkan selalu baru setiap hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Tuhan berjalan di depan kita, seperti Dia menuntun Yosua, seperti Dia menuntun bangsa Israel untuk memasuki masa depan yang gemilang. Maka Dia juga akan menuntun saya dan saudara di tahun 2022 ini untuk memasuki masa depan sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Tentunya kita ingin memasuki masa depan yang baik, kehidupan yang lebih baik, menerima janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia akan menyertai kita, Dia akan selalu berada bersama-sama dengan kita dan tidak akan membiarkan kita, serta tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang percaya
yang benar-benar kuat di tengah-tengah dunia ini, yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Lalu apa sih syaratnya Tuhan agar kami dituntun, disertai, dilindungi, agar kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami? Yang pertama, 1 Tawarik 16 ayat 11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. katakan amin. Amin. Supaya kita menerima berkat Tuhan di tahun 2022 ini, syaratnya adalah cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Jangan cari gembalamu ketika kau sedang kesusahan, tetapi datang cari Tuhan, cari wajahnya. Karena pertolongan gembalamu, pertolongan orang-orang di sekitarmu terbatas. Dia tidak bisa menyenangkan hatimu, tetapi Tuhan, Dia sanggup memberikan pertolongan melebihi apa yang kita pikirkan di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang cari manusia, bukan cari Tuhan. Saudara, mari kita rubah cara berpikir kita, rubah maintenance kita. Kita coba berpikir bahwa firman Tuhan jelas-jelas mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi Tuhan menyenangi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Mungkin ketika kita datang kepada Tuhan, dunia seolah-olah gelap, tidak ada pertolongan, tidak ada yang dapat membantu kita. Tetapi Tuhan mau lihat sampai di mana kau kuat, sampai di mana keteguhan hatimu ketika engkau mencari Tuhan. Banyak orang mengeluh, padahal dia akan mendapatkan berkat Tuhan. Di langkah-langkah terakhir banyak orang yang surut imannya pada pelakunya. Padahal langkah terakhir itulah dia akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, pesan firman Tuhan agar supaya kita diberkati di tahun 2022, yaitu carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Wow, cari Tuhan dan kekuatannya. Kekuatan manusia terbatas, kekuatan saya dan saudara terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan setiap kita. Dia bisa mengirimkan siapa saja, dia bisa membawa siapa saja untuk menolong saya dan saudara. Maka cari Tuhan, pertolongannya tidak terbatas. Kita hanya bisa berspekulasi, berpikir ini dan itu, tetapi Tuhan mampu memberikan melebihi apa yang kita pikirkan. Amin. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus cari Tuhan, cari kekuatannya dan cari wajahnya. Siapa yang sering kali cari wajah Tuhan? Apakah setiap pagi atau malam kita suka cari wajah Tuhan? Atau karena kelelahan rutinitas kita langsung tidur dan tidak pernah cari wajah Tuhan? Saudara, persekutuan dengan Tuhan mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa. Bukan saja ketika saudara datang ke gereja maka saudara akan menerima berkat, tetapi ketika saudara datang pagi, siang, malam kepada Tuhan, saudara akan merasakan berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, bahkan kemampuan di dalam menjalani hari-hari ini. Amin. Berkat bukan hanya berbicara tentang materi, tetapi berkat berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Kita semua banyak berkat, banyak uang, tetapi sakit-sakitan, pilih mana? Pilih sehat, bahagia, sukacita, atau duit? Banyak orang membeli bahagia, sukacita dengan duit, tapi mereka tidak mendapatkan. Maka berkat Tuhan yang paling istimewa ketika ada sukacita, ketika ada damai sejahtera dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Amin. Itu yang pertama, kita harus cari Tuhan, kekuatannya dan wajahnya. Kemudian yang kedua, Efesus 4 ayat 31 sampai 32, begini kebenaran firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. katakan amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, yang kedua, apa yang harus kita buang?
dalam kehidupan kita. Siapa di sini masih bawa persoalan yang lama di tahun yang baru? Adakah jemaat Tuhan di tempat ini? Persoalan yang lama, sakit hati di tahun yang lalu, bahkan dari tahun ke tahun masih dikirim, masih dimasukkan di dalam ransel, dibawa masuk ke 2022. Ada di sini? Ada, Bu. Haleluya. Yang di sebelah sini ada? Mami nggak ngerti ini diam tanda setuju, diam tanda iya, atau diam tanda tidak. Tidak ada. Haleluya. Saudara yang terkasih, kalau kita ingin diberkati, maka kita harus membuang segala kepahitan. Nggak usah ingat-ingat yang sudah berlalu. Memang sudah begitu dia di tahun yang lalu. Tidak ada untungnya kita membawa kepahitan di tahun 2022. Tidak ada untungnya kita membawa kegelapan amal di tahun 2022. Saudara tidak akan diberkati. Tidak ada untungnya kita mengingat-ingat masa lalu yang menyakiti hati kita. Buang semua, tinggalkan. Seperti hujan dari pagi sampai malam yang sudah kita lewati kemarin. Mami rasa semua kepahitan, kegelapan, kemarahan, pertikaian dan fitnah sudah di bawah banjir. Amin. Amin. Haleluya saudaraku. Mari masuk 2022, terima berkat Tuhan, terima anugerah Tuhan. Buang segala kejahatan. Yang kedua ya, dan yang ketiga, hendaklah kamu ramah. Saudara, meski engkau tidak punya uang, tapi perlihatkanlah senyummu, supaya orang tahu bahwa engkau diberkati. Ada uang meski tidak ada uang. Amin. Jangan ada uang dan tidak ada uang, sama saja mukanya cemberut. Hendaklah kamu ramah. Tunjukkanlah senyummu, bagikanlah senyummu kepada semua orang, tetapi bagikanlah hatimu hanya kepada just kidding. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari memasuki 2022 ini kita semakin lama satu dengan yang lain, penuh kasih mesra, dan yang paling penting saling mengampuni. Siapa yang di sini melewati 2021 masih belum mengampuni, tidak mengampuni orang-orang di sekitar, tidak mengampuni anggota keluarganya, tidak mengampuni suami, istri, anak-anak, keluarga. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, mengampuni berarti melupakan segala sesuatu yang sudah diperbuat oleh orang tersebut kepada kita. Amin. Sakit, ya sakit, tidak mudah, tetapi Allah Roh Kudus pasti memampukan saya dan saudara. Kalau saudara mau menerima berkat, yang harus kita bereskan adalah hati kita, karena dari dalam hati muncul saudara kebaikan plus kejahatan. Benar atau betul? Ya. Jadi apa yang harus kita bersihkan? Hati kita. Buang segala-segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tentunya juga tidak bisa diterima oleh manusia dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Mau hidup penuh dengan kasih mesra, saling membantu, saling menolong. Saudara, banyak orang berpikir kalau membantu atau menolong berarti memberikan atau membagikan harta, uang yang ada pada saya. Bukan begitu, saudara. Engkau memberikan senyummu, mengatakan shalom, apa kabar, itu bisa merupakan satu berkat bagi dia. Tidak perlu engkau membawa tentengan, tetapi hatimu menggerutu. Kan cukup dengan senyuman, apa kabar, baiknya kau. Ya mungkin ketika kita menegur, maka dia akan curhat dan lain sebagainya. Jadi kehadiran kita dalam menolong orang bukan hanya semata-mata untuk membawa materi. Marilah kita ramah satu dengan yang lain dan penuh kasih mesra. Buang segala hal-hal yang merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Amin. Biarlah kita di tahun 2022 ini ramah,
penuh kasih mesra dan saling mengampuni agar kita menerima berkat-berkat dari Tuhan. Jadi ada berapa syarat? Ada 3 syarat memasuki 2022 agar kita boleh menerima berkat Tuhan. Yang pertama adalah carilah Tuhan, kekuatannya dan kuasanya. Yang kedua, buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah dan segala kejahatan lain. Yang ketiga adalah hendaklah kamu ramah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Maka percayalah, janji Tuhan akan selalu menjadi bagian kita, setiap anak-anaknya yang percaya dan mengandalkan Engkau. Pegang terus janji Tuhan, jangan takut menghadapi tahun 2022. Firman Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan Tuhan akan berjalan di depan kita, menuntun kita untuk meraih kesuksesan di tahun 2022. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang kembali menguatkan kami di tahun 2022 ini Tuhan. Kami tidak akan takut melangkah karena kami percaya dalam firman-Mu akan selalu menyertai kami, memberkati kami dan tidak meninggalkan kami di tahun ini. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Ya Tuhan, kami akan memasuki perjamuan kudus Tuhan. Kami mau duduk sehidangan dengan Engkau Tuhan, menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, agar kami boleh diberkati di sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan, kami memohon pengampunan yang berasal daripada-Mu menjadi bagian kami, dan layakkanlah kami untuk boleh menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.